Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ziki Bainugraha. Saya adalah calon fasilitator daerah Dikpen 2 Kabupaten Garut. Hari ini saya akan melaksanakan OJL atau On the Job Learning ke kelas-kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya, silakan doa dulu. Duduk sigap. Berdoa mulai. Salam. Ya, terima kasih. Apa kabarnya kan? Sekretaris, I absen bulan Agustus September. Ada nggak? Ini ada. Belum dibuat. Waktu terakhir saya bilang minta absen Agustus September. Yang ini yang rekaman absen Agustus sampai September belum buat. Buat ya. Nanti kumpulin saya. Kan kemarin yang pertama kan Juli sampai Agustus, pertengahan Agustus. Udah kan itu? Udah kan? Terus saya minta ya Agustus sampai September. Kita langsung. Absen dulu ya. Artinya Anggi, Berliana, ini Fadila,
Firdiansyah, Ali, Ilma, Intan, Karina, Kezia Putri, semuanya pacarnya. M Zulkarnain, Hah? M Nabil, Mantili, Mantili orang mana sih? Ini Budi, mana Budi? Marcel, kemana Marcel? Itu wali kelasnya Guru Aisyah. Guru Aisyah. Jadi mau dibuat buku ini. Ansel, Mesa, Messi, Mira, Muhammad Fikri, Muhammad Richard, Nasila, Nasya, Nurul, Ubud, Rama, Rasya, Regina, Rizka, Cynthia, Suci, Yohanes, Wiki Chandra, Jaka. Jadi yang nggak datang cuman Marcel ini. Kemarin kan Bapak udah ngasih apa jurus ke naon? Masih ingat nggak? Jurus keempat apa? Kemarin yang dikasih itu apa? Jaga konsistensi. Kemarin Bapak kasih apa? Isinya tentang habit. Nah itu ini serius ya, bukan cuma gara-gara di video, tapi memang apa itu habit tracker akan saya cek apa yang sudah kalian capai, apa yang sudah kalian berhasil rubah. Jadi bukan hanya tugas selama 1 minggu, tidak, tapi saya pengen lihat pencapaian apa yang sudah kalian capai, perubahan apa yang sudah kalian capai. Yang katanya menabung, saya pengen cek benar tuh nabung. Benar tabung. Insyaallah. Terus yang apa? Pengen bangun pagi. Benar nggak bangun pagi? Kemarin tuh apa aja sih? Yang pengen nabung, bangun pagi, merubah dirinya apa aja sih? Sholat. Lalu habis Quran. Lalu public speaking. Ya, saya harap itu semua bukan cuman dorongan dari saya aja, tapi saya pengen kalian berubah untuk menjadi lebih baik ya. Sekarang ada berapa orang sana? Nanti dari 34 kurangi 1 33 pas. Sekarang duduk 3 orang 30 ya. Kan 34 kurang 1. Siapa? Kamu? Siapa namanya? Kenapa kamu ngomong tuh? Murid baru siapa namanya? Win? Ninda? Coba tulis. Apa ya? Berarti sisanya ada yang 4 orang. Sekarang duduk bertiga dulu.
Sok, berempat boleh. Coba duduk berempat dulu. Duduknya dibalik dulu. Berempat sok. Duduknya dibalik. Sudah duduk? Itu mana? Hah? Tuh, nomor 4 jadi ganjeng ini. Itu ikut ke sana coba. Gak apa-apa, ikut ke sana. Kenapa gak apa-apa? Langsung ikut ke sana. Gak apa-apa, cuma mau observasi doang ikut ke sana. Di sana dudukin. Yuk. Mau observasi unggul? Itu di sebelah sana. Nah, sekarang dengarkan. Silakan pilih teman lawan bicara. 2 orang. Yang 2 orang lagi mengobservasi. Kalau khusus untuk kalian, lihat 3 orang itu, ya, diobservasi, ditinggali, mungkin laporan ke bapak. Terus ngapain? Diobservasi itu dilihat. Coba, sudah ada ininya pilihan lawan bicaranya? Coba. Nah, ini 3 lawan bicara. Kamu sama siapa? Hah? Tasya sama? Kamu observernya ya? Sudah dipilih lawan bicaranya? Khusus untuk observer, dengarin dulu. Khusus untuk observer, nanti lihat apa yang terjadi. Ya, khusus untuk observer, nanti lihat apa yang terjadi. Untuk lawan bicara, Cung. Yang akan menjadi lawan bicara, Cung. Yang akan jadi lawan bicara, Cung. Mana? Yang akan ngomong, Cung. Cung yang ngomong. Mana? Ya, dengarkan. Nanti pilih di antara kalian salah satu yang akan berbicara. Pak, ngomongin apa? Ngomongin tentang diri kalian sendiri. Mau kegundahan, kegelisahan, kesenangan. Dengarkan dulu. Kesenangan, mau cerita tentang pacar, mau cerita tentang lapar, apa semuanya, apa yang ada di pikiran kalian, boleh kalian ceritain. Paham ya? Tapi pilih dulu salah satu yang akan memulai cerita siapa. Pilih. Nah, nanti secara bergantian akan bertukar peran. Yang tadinya mendengarkan sekarang bercerita. Yang mendengarkan tapi tidak boleh menanggapi. Ya tahu ditinggali, rek konyo HP, rek naon, rek tidur desah kalian. Oke, Pak. Tugas kamu cerita tentang apa yang kamu rasain. Tentang kamu kurang tidur, ceritain. Kurang kurang sehari ini, betul nonton bola. Terserah kamu cerita aja. Atau misalkan orang teh lapar nih, kemarin mulai jam masak, jam sempat balanya. Terserah apa yang kalian rasain ceritain aja. Tapi tugas yang satu lagi yang harusnya mendengarkan, tidak mendengarkan atau memperhatikan. Ya. Yang bagian observer, coba lihat apa yang terjadi. Ya, cuma ngeliatin doang, nanti ceritain sama saya. Siap ya? Waktunya cuma 2 menit, mulai dari sekarang.
Cerita. Kemarin itu saya duduk di bawah ini. Kuring kerja, kuring tahu ini lupa. Masuk ke PHP itu. Terus waktu angin kan masih kenal heboh. Ya, stop. Ayo. Ya, stop. Sekarang yang tadi mendengarkan balik posisi, harus cerita. Tapi yang tadi sekarang perannya dibalik. Yang tadi mendengarkan sekarang berbalik cerita. Yang tadi bercerita sekarang mendengarkan. Tapi coba direspon kalau sekarang. Ya, curhat, tapi direspon. Direspon sekarang benar aja.
Stop dulu. Saya mau ingat dulu untuk tugas yang pertama tadi. Ketika ada orang berbicara, tapi tidak direspon, tidak didengarkan. Coba dari observer siapa aja yang mau berbicara, apa yang terjadi? Coba tuh. So, dari observer yang melihat, ayo. Aja. Apa? Enggak. Pada sibuk sendiri. Terus? Yang satu merasa tidak dihargai. Sakit hati, terus kayak udah excited. Sakit hati sudah excited bercerita tapi tidak. Apalagi? Ada lagi ya? Hah? Serasa apa? What? Serasa tahu? Serasa sibuk sendiri. Kalau yang setelah dibalik perannya kemudian dirubah situasinya gimana? Merasa dihargai. Enak dilihat. Apalagi? Asik nyambung. Oh, yang umum juga tidak excited sendiri. Biasanya kalau apalagi di yang perempuan ya, kalau udah ngomong asik gitu. Perempuan kan butuh 20.000 kata setiap hari untuk mengeluarkan sesuatu apa yang ada di kepalanya katanya. Perempuan itu butuh 20.000 kata setiap hari untuk apa ngeluarin unek-unek yang ada di kepalanya tuh. Perempuan mah ngomongin batu. Asli cara. Kalau mana mah istighfar dari iman. Astagfirullah tinggal aja. Iya Bapak. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang banyak terjadi di fenomena kita sekarang. Tidak punya koneksi ketika berbicara dengan orang. Saya kadang-kadang kalau lihat di kafe, di tempat makan, dimanapun, orang-orang itu ngumpul, tapi tidak terjalin koneksi. Sibuk dengan handphonenya sendiri, sibuk dengan kegiatannya sendiri, tidak mau ngobrol, tidak mau apa. Jadi sama halnya ketika saya sendiri berbicara, kemudian kalian semua tidak mendengarkan saya, tidak terjalin koneksinya. Tema kita hari ini adalah jalin koneksi. Jadi kira-kira apa saja hal-hal yang harus dibangun untuk mendapatkan koneksi yang baik atau komunikasi yang baik apa? Saling menghargai. Apalagi? Sesuai dengan fenomena yang tadi kalian rasakan. Asik. Apa? Sama aja apa? Merespon dengan baik. Terus? Apa lagi? Suka ngomong. Untuk mencapai komunikasi yang baik, kita mesti ngapain aja? Seperti yang tadi dilakukan. Apa? Merespon dengan baik, menghargai, mendengarkan, terus dengan kata lain apa? Ada empatinya, bantu tercurhat, kemudian bisa baru nih. Salah satunya seperti itu. Jadi di dalam koneksi itu hal yang terpenting adalah komunikasi. Banyak orang salah paham cuma gara-gara bisa
komunikasi. Miskomunikasi artinya komunikasi tidak tersampaikan dengan baik. I miss-nya, miss itu berarti tidak sampai dengan baik. Nah, dalam komunikasi itu ada dua. Ada komunikasi verbal, ada komunikasi non verbal. Kalau yang sedang saya lakukan sekarang apa? Verbal. Komunikasi verbal itu secara langsung ya, dengan lawan bicaranya. Nah, yang kedua ada komunikasi non verbal. Kedua komunikasi non verbal. Tidak langsung. Contohnya seperti apa? Kalau telepon masih kena verbal. Karena dibalas langsung meskipun ya komunikasi verbalnya apa ya bahasanya tidak sempurna menelponnya karena tidak melihat ekspresi muka, tidak melihat orangnya langsung. Tadi kalau non verbal apa chat? Ya bisa. Voice note bisa. Surat bisa. Yang satu arah atau tidak langsung nonton YouTube itu komunikasi verbal. Kalian lihat, saya mau lihat ini apa di dokumentasi jurnal geografik. Lihat, itu namanya komunikasi non verbal. Kalian dapat informasi dari sesuatu yang nggak bisa kita respon. Nah, syarat-syarat komunikasi itu harus apa? Komunikasi itu syaratnya apa? Hah? Apa? Bukan betul, bisa betul. Tapi informasi itu harus nyampe kalau dari A ke B mau nyampe informasi tentang burung. Yang A ngomong burung sampai ke B harus ngomong. Ada yang namanya distraksi komunikasi atau pesan. Misalnya, apa coba fenomenanya? Fenomenanya apa? Atau ada yang namanya distorsi komunikasi ya. Artinya pesannya tidak sampai. Misalnya, dia anak kecil namanya siapa? Dennis. Ada A, B, C, D ya. Ini namanya distorsi komunikasi. A melihat Dennis lagi bercandain anjing. Anjingnya marah, dikejar-kejar sampai si Dennis kakinya digigit anjing. A melihat anjing kayak gitu. A ngomong ke B. Sama seperti itu ya. Saya lihat si Dennis lagi bercandain anjing. Setelah itu anjingnya marah, dikejar-kejar si Dennis sampai digigit kakinya. Si B cerita ke si C, sudah mulai terdistorsi ya. Saya dengan si Dennis diudak-udak anjing, boleh digigit. Dari C ke D sudah mulai terdistorsi lagi. Si Dennis digigit anjing. Artinya pesannya terdistorsi. Dari cerita ke cerita mulai berkurang ataupun sebaliknya. Ya. Dilebih-lebihkan. Biasanya itu terjadi kalau seperti tadi saya bilang, ya astagfirullahaladzim tinggal kayaknya. Nah makanya di Islam juga ada. Sebelum kita menceritakan sesuatu harus tabayun dulu, tanya dulu ke orangnya. Banyak loh hal-hal yang terjadi gara-gara gosip bisa jadi besar. Karena apa? Tidak tabayun. Tanyakan dulu kaji bisna, nggak nanyain dulu ke orangnya. Ya mah asal ngadamu ya. Asal ngadamu, langsung digosipkan. Ih, kok gini? Ini udah kan ngomongin bajunya. Datang kan gitu dah.
Jadi satu, dalam komunikasi itu ternyata banyak gangguannya, ya. Ternyata banyak gangguannya. Sementara untuk menjalin komunikasi sama orang itu kalian butuh banyak hal untuk kalian lakukan. Masalahnya ini adalah fenomena yang paling sering terjadi di Gen Z, di mana semua orang sibuk dengan handphone sendiri. Gimana menjalin komunikasi sama orang? Kalian itu kadang-kadang sudah menjadi duluan. Itu mah itu padahal nggak ditahu. Siapa tahu, misalkan murid baru tadi siapa Ninda ya? Ada yang kecil padahal dia malu. Saya malu murid di sini murid baru. Makanya biasanya itu tanya dulu sebelum kalian menjudge sesuatu. Dalam menjalin koneksi pun sama. Untuk mau bertanya harus ada keterbukaan, harus ada empati, mau mendengarkan orang lain dulu. Jadi komunikasi itu banyak hal yang harus kalian lihat dari mulai kalian punya empatinya, mau mendengarkannya. Jadi saat komunikasi itu bukan hanya berbicara dulu, tapi mau mendengarkan dulu. Sekarang balik lagi ke bangku masing-masing sob. Kita ke depan semua. Jalin koneksi itu berarti menggambarkan keterampilan komunikasi. Nah, jalin koneksi itu membangun keterampilan komunikasi yang positif. Ya. Satu, keterampilan sosial yang harus diperlukan adalah satu, mendengarkan dengan empati. Artinya memberikan perhatian penuh pada orang lain saat berbicara. Sama halnya ketika kalian tadi di studi yang kedua ya, percobaan yang kedua yaitu yang ngobrol tapi ikut mendengarkan. Kalau yang pertama ngobrol cuma nggak didengerin, yang salah satunya sibuk sendiri. Yang kedua, berbicara dengan jujur, artinya menyampaikan pesan dan pendapat dengan cara yang sopan dan jelas. Nah, cara sopan yang jelas. Nah ini yang harus kalian pelajari juga ya. Kadang-kadang suka aja ada yang ke saya, tiba-tiba malam-malam, Assalamualaikum Pak, Abi pengen curhat, atau minta sesuatu sama saya, minta tolong sama saya. Boleh nggak? Boleh. Tapi mungkin caranya harus lebih baik. Gimana? Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya ini, kelas saya dari kelas ini, saya ada keperluan ini, bisa dibantu Pak atau mengganggu nggak? Jujur. Jujur itu berarti tadi ketika mau berbicara tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurang-urangkan. Karena nanti faktanya akan berubah ketika kalian tidak melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan dari fakta yang sebenarnya. Kemudian menciptakan sarana pengertian, menanyakan hal-hal memahami perspektif orang lain. Jadi memahami perspektif orang lain itu misalkan tadi saya bilang, Linda murid baru jangan langsung dijudge. Siapa kamu datang ada yang ngomong karean, padahal dia malu karena lingkungan baru, belum punya teman. Kenapa nggak ditanya dulu, kamu asalnya dari mana? Rumah di mana kan segala macam, pendekatan aja dulu. Nanti lama-lama juga akan cair suasana dan bisa terjalin koneksi. Oh tahu, oh Nina tuh dari sini ternyata gini. Jadi tidak hanya ngejudge dulu. Kemudian yang paling penting di dalam menjalin koneksi itu adalah komunikasi. Komunikasi yang paling penting adalah mendengar. Jadi bukan hanya tentang berbicara saja komunikasi itu, bukan hanya tentang menyampaikan pesan saja, tapi mendengarkannya yang paling penting. Nah, kesimpulannya hari ini apa? Hah? Belajar? Belajar? Belajar apa? Komunikasi yang baik. Di dalam komunikasi itu ada apa aja? Hah? Verbal dan non verbal. Terus?
Sari, saya mulai. Jadi gini, hari ini kita belajar tentang yang namanya menjalin koneksi. Di dalam menjalin koneksi itu berarti berusaha untuk mencapai komunikasi yang baik dan positif. Bisa berkomunikasi secara cepat, bisa menjalin komunikasi secara baik, bisa menyampaikan pesan secara baik, bisa berempati dengan orang. Berarti kita memahami orang lain, tidak menjudge dulu, kemudian bisa menyampaikan informasi dengan baik. Kalau informasinya A, nanti sampai ujung harus A lagi. Nah, itu adalah komunikasi yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap materi hari kali ini kalian bisa lebih belajar lagi tentang gimana sih kalian bisa memahami orang lain, gimana sih caranya kalian connect sama orang lain. Karena saya lihat fenomena Gen Z ya, terutama terlalu sibuk dengan yang namanya gadget sampai lupa ada orang di temennya. Jadi Gen Z itu yang saya lihat ya, kalau jauh berasa dekat, kalau dekat sudah merasa jauh. Namun kalau nggak ada, di grup tuh rame banget ngomong ini itu, udah ketemu diem aja. Kadang-kadang kalau ketemu nggak ngeliat-liat, sibuk sama gadgetnya masing-masing. Bisa fokus sama gadget bisa, kalau TikTokan. Ya, satu geng 4 orang bisa fokus sama handphone bisa, kalau TikTokan. Jadi belajar untuk komunikasi yang baik sama orang. Sama saya harus seperti apa, sama teman seumuran harus seperti apa, sama orang yang lebih tua harus seperti apa, sama anak kecil harus seperti apa. Apalagi kita sebagai orang Sunda, berbahasa adalah salah satu kebudayaan kita yang paling dahsyat ya. Kenapa? Orang Sunda kalau di bahasa Indonesia makan, di Sunda itu lebih banyak lagi. Lada, uang, dahar, mal, kalbo, bolodok, ajab dong, ya, kompreng itu lah, banyak. Di kita tuh sangat banyak. Jadi harusnya kalian secara alamiah sudah tahu, oh kita kalau ngobrol sama yang lebih tua itu seperti apa nih? Kita ngobrol sama yang lebih muda seperti apa? Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.